Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi teman-teman mahasiswa sekalian. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan materi kita di perkuliahan PPKN 2 MISD. Minggu lalu kita sudah mempelajari tentang semiotika lambang negara. Ya. Tentunya saya harap masih ingat ya. Nah, hari ini kita akan masih tetap membahas Pancasila, tetapi kita akan lebih spesifik lagi ya. Jadi materi hari ini pun juga bisa teman-teman gunakan untuk memperkaya bahan ajar ya, uraian materi di bahan ajar yang teman-teman kembangkan bersama kelompok masing-masing. Nah, hari ini saya akan menjelaskan secara singkat mengenai Pancasila dan moral kita, atau sebenarnya tentang nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila ya. Tetapi agak saya poles judulnya menjadi Pancasila dan moral kita. Nah, ini menarik untuk kita bahas karena sebagaimana kita ketahui negara kita atau bangsa kita ini menghadapi berbagai macam permasalahan yang rumit, yang complicated, ya. Termasuk salah satunya adalah persoalan moral atau yang kadang sering disebut dekadensi moral atau kemerosotan moral. Nah, bagaimana nanti peran Pancasila dan bagaimana nanti teman-teman bisa menyajikan nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila ini di dalam apa namanya uraian materi di bahan ajar yang teman-teman kembangkan. Nah, kita akan membincang sedikit tentang problem-problem yang sedang kita hadapi bersama ya. Sebenarnya ada apa dengan moral kita kan gitu. Bila kita cermati sebenarnya salah satu akar dari masalah atau konflik yang terjadi di negara kita ini juga terjadi mungkin di lingkungan sekitar kita, itu sebenarnya adalah kemerosotan moral ya, atau dekadensi moral. Jadi hubungannya dengan moral. Nah, ini saya ambil 3 contoh saja. Sebenarnya kan ada banyak tuh konflik-konflik ya kan, atau permasalahan kehidupan yang itu melibatkan moral. Tapi di sini saya ambil 3 saja. Yang pertama ada pembakaran rumah ibadah. Nah, ini kaitannya dengan keberterimaan kita terhadap penerimaan kita terhadap perbedaan. Kadang hari-hari ini kita itu semakin sulit menerima perbedaan atau menoleransi perbedaan. Jadi ketika ada yang berbeda itu dianggap sebagai lawan, bukan lagi sebagai kawan. Ya meskipun kadang tetangga sendiri pun kalau beda pilihan politik misalnya itu kadang juga malah jadi lawan. Padahal kehidupan sehari-hari juga seperti itu. Nah, kasus-kasus pembakaran rumah ibadah ini belakangan juga sering kita dengar ya di media massa, seperti ini di Tolikara di Papua ya. Kemarin ada di Sintang di Kalimantan itu. Kemudian dulu juga pernah ada di NTT atau di Lombok gitu. Kalau tidak salah ada pembakaran rumah ibadah. Kemudian ada pembakaran gereja di mana itu lupa saya. Nah, ada banyak kasus-kasus seperti ini. Nah, apa yang terjadi? Kenapa sampai membakar rumah ibadah umat beragama lain? Ini menurut saya kasus sudah ini ya, tingkat intoleransinya sudah naik level ya. Kalau kita hanya sekedar tidak suka saja terhadap yang beragama lain, mungkin masih di level yang bisa ditoleransi. Tetapi ketika sudah merusak, nah ini perlu kita waspadai dan perlu segera kita cegah ya, supaya tidak semakin parah. Contoh yang kedua adalah masalah korupsi. Nah, sebagaimana kita ketahui juga, hilir mudik kasus korupsi itu nggak ada berhentinya. Gitu. Satu kasus selesai, kasus lain muncul. Atau kadang satu kasus belum selesai, kasus lain muncul lagi. Ya, korupsi pun juga terjadinya dari hulu ke hilir. Tidak hanya di level pemerintah pusat, bahkan di tingkat daerah, tingkat desa pun ada namanya korupsi. Ini sudah mengakar ya. Jadi perilaku korupsi ini sudah tidak bisa lagi kita anggap sebagai itu kejahatan yang biasa, ya, tapi extraordinary crime. Jadi
dia sudah harus ini, upaya pencegahannya pun harus serius, tidak boleh main-main, karena yang dipertaruhkan adalah ke depannya negara ini mau bagaimana. Jika misalnya aparatnya korup semua, ya. Mentalnya mental korup. Kalau mental korup dipelihara, ya generasi selanjutnya itu juga mentalnya mental korup. Nah, contoh ketiga masalah yang kita hadapi adalah kekerasan, ya, entah kekerasan atas nama agama, kekerasan seksual, kekerasan dalam rumah tangga, atau kekerasan kemanusiaan yang lain itu apa namanya, sering terjadi ya kira-kira ini ya, dan sering kita dengar beritanya di media massa. Nah, ini perlu kita renungkan juga ya, apa yang salah dengan moral kita. Nah, ini dalam kaitan ini menarik untuk kita bahas lebih lanjut dan kita pertemukan dengan nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila. Nah, kemudian kita menjadi bertanya-tanya, apa sebenarnya peran yang bisa dimainkan oleh Pancasila, ya? Apa peran Pancasila dalam mengatasi problem bangsa yang sedemikian kompleks itu, mulai dari tadi ya, apa namanya, ada korupsi, ada intoleransi, ada kekerasan, dan seterusnya. Nah, Pancasila sering disebut sebagai faktor kunci dalam menyelesaikan masalah bangsa. Tetapi bagaimana perannya sebenarnya, ya kan? Apa jangan-jangan hanya pemanis bibir saja, hanya sebagai apa namanya? Ya, daripada Pancasila tidak diobrolkan, mending disebut gitu ya. Nah, karena realitanya kan kita tidak ini kurang juga mengkaji lebih dalam ya apa yang ada di dalam Pancasila itu, sehingga dia bisa menjadi penyelesaian masalah yang dihadapi oleh negara kita. Kita kurang serius dalam mengkajinya, meskipun ada banyak kajian tetapi tidak diterapkan. Ya, berhenti di studi atau dikaji saja, menghasilkan teori yang bermacam-macam tetapi tidak diterapkan. Nah, dalam kaitannya dengan itu, kita arahkan saja untuk pembahasan kali ini di materi di MISD. Nah, khususnya untuk pembahasan nilai-nilai dalam Pancasila ini ada di kelas 4. Ya. Ada 3 pokok bahasan. Ada arti dan fungsi Pancasila sebagai pandangan hidup, kemudian yang kedua nilai-nilai dalam Pancasila, dan yang ketiga toleransi beragama. Nah, ini teman-teman bisa temukan di file fokus pembelajaran yang sudah saya share beberapa waktu lalu ya, di e-learning sudah saya sediakan. Nah, nanti teman-teman yang kelompok kelas 4 itu bisa mencermati lagi bahwa pembahasan untuk Pancasila di kelas 4 itu diarahkan ke 3 hal ini. Ada arti dan fungsi Pancasila sebagai pandangan hidup, nilai-nilai dalam Pancasila, kemudian toleransi beragama. Jadi tidak perlu keluar dari 3 hal ini supaya bisa fokus pembelajarannya. Nah, yang pertama Pancasila sebagai pandangan hidup, worldview atau pandangan dunia juga boleh, atau way of life, jalan hidup. Pandangan hidup itu ya way of life itu. Nah, apa maksudnya pandangan hidup? Nah, ini meliputi 3 hal. Yang pertama berkaitan dengan sikap. Manusia atau orang dalam hidup itu kan ada sikap yang dipegang. Atau ketika kita berhadapan dengan sebuah fenomena, sebuah peristiwa atau sesuatu, itu kan kita punya sikap yang kita pegang, yang kita apa namanya, kita berpatokan pada sikap itu untuk menghadapi masalah yang ada. Nah, karena kita berusaha untuk meletakkan Pancasila ini sebagai pandang hidup, maka di dalam aspek sikap ini sikap yang muncul itu kemudian harus mencerminkan pemahaman dan penghayatan nilai-nilai dalam 5 sila. Nah, nanti kita akan lihat nilai-nilai apa saja dan bagaimana penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, jadi sikap yang Pancasilais itu seperti apa? Jadi nilai-nilai yang ada di dalam Pancasila itu kemudian menjadi landasan atau menjadi apa namanya, tolok ukur dalam bersikap.
Yang kedua, yang tak kalah penting adalah aspek perilaku. Nilai-nilai Pancasila sebagai pedoman dalam berperilaku di kehidupan sehari-hari. Nah, karena kita sudah punya sikap dan prinsip yang itu mencerminkan nilai-nilai di dalam Pancasila, maka di dalam pengamalannya dalam kehidupan sehari-hari pun ya tidak lepas dari nilai-nilai yang ada di dalam Pancasila tadi itu. Nah, sebenarnya nanti sederhana ya, pengamalan Pancasila itu sederhana saja sebenarnya. Cuma kadang kita terlalu merumitkan. Misalnya ada ketuhanan yang Maha Esa itu gimana pelaksanaannya itu, kita terlalu berpikir rumit. Padahal sebenarnya dalam kehidupan sehari-hari juga sudah kita lakukan. Hanya saja perlu kita perkuat lagi dengan pemahaman dan penghayatan. Jadi sehingga kita bisa maksimal di dalam berperilaku sesuai dengan norma atau nilai-nilai yang ada di dalam Pancasila. Yang selanjutnya, yang ketiga adalah cara berpikir. Nah, nilai-nilai Pancasila di dalam aspek ini sebagai acuan dalam melihat masalah dan memecahkannya. Nah, misalnya ketika terjadi konflik beragama antar umat beragama sampai terjadi pembakaran rumah ibadah, pengusiran, ya, sampai terjadi diskriminasi, kemudian kekerasan barangkali. Nah, itu bagaimana kita menyelesaikan masalah itu dengan menggunakan Pancasila sebagai acuan atau sebagai kerangka berpikir. Menggunakan Pancasila sebagai kerangka berpikir, terutama nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Nah, jika tiga hal ini sudah kita lakukan, maka Pancasila akan menjadi pandangan hidup, ya. Karena sudah terinternalisasi sebagai sikap, kemudian juga terwujudkan ke dalam perilaku, juga kita gunakan sebagai metode atau cara berpikir. Ini saya rasa perlu juga kita tidak hanya kita ajarkan kepada siswa, tetapi juga diri kita sendiri. Ya. Bagaimana ketika kita menghadapi masalah itu, kita konsultasikan misalnya dengan Pancasila, dengan ajaran-ajaran agama kita. Ketika ada konflik kemanusiaan, itu bagaimana agama melihatnya, bagaimana Pancasila melihat konflik itu, ya. Terus bagaimana penyelesaiannya. Nah, itu bisa kita lakukan. Ya. Nah, siswa itu harus kita bekali ini. Kalau tidak kita bekali, ya Pancasila akan berhenti di hafalan saja. Ya. Hanya hafalan sila 1-5, kemudian tidak tahu maksudnya sila pertama itu apa, ini nggak tahu. Ya, pokoknya yang penting dihafalkan, selesai. Ketika nanti ditanya di ujian atau di semester misalnya, kalau bisa jawab ya sudah selesai. Tidak pernah ada upaya untuk menggali maksud atau makna filosofis di dalam setiap silanya. Nah, kalau begitu ya kita tidak ubahnya meletakkan Pancasila itu sebagai barang antik atau barang museum. Itu kan dipajang di etalase atau di di gerai gitu ya, di dinding atau di mana. Pokoknya dipajang saja untuk dinikmati keindahannya. Tidak untuk diintrospeksikan ke dalam diri, ya, tidak untuk direnungkan, tidak untuk diamalkan. Jadi Pancasila mati sebagai barang antik. Next, nah ini sekarang nilai-nilai apa saja yang ada di dalam Pancasila. Ini sebenarnya sudah kita bahas lebih dalam ya di mata kuliah Pancasila di semester 1 dulu, teman-teman semoga masih ingat. Kalau kita melihat ada 5 sila, berarti ada 5 nilai. Ada 5 nilai utama yang terkandung di dalam Pancasila. Yang pertama adalah ketuhanan, nilai ketuhanan. Di sila pertama itu kan ketuhanan yang Maha Esa, berarti ada nilai ketuhanan. Nah, maksud nilai ketuhanan itu apa? Yang beberapa di antaranya ya kebebasan dalam beragama. Di dalam Islam pun, di dalam Al-Quran itu kan sangat jelas bahwa Allah itu memberi kebebasan kepada manusia untuk meyakini agama apa saja. Ya. Agama apa saja terserah kepada manusia, diberi kebebasan. Di surat Al-Baqarah itu kan jelas ya, setelah ayat kursi, la ikroha fiddin, tidak ada paksaan di dalam beragama. Entah kamu mau menganut Konghucu, Hindu, Buddha, Yahudi, ya terserah saja, tidak ada paksaan. Itu pilihan kamu sendiri, nanti akibatnya ya tanggung-tanggung sendiri, karena sudah dikasih pilihan, dan kamu memilih itu.
Nah, jadi semua orang, semua manusia itu pada dasarnya punya kebebasan di dalam memilih agama, dalam meyakini agama. Dan ini juga di negara kita diatur di dalam Undang-Undang Dasar. Ini konstitusional, ini tidak boleh kita semena-mena memaksakan kamu harus masuk Islam, nggak boleh. Karena di dalam Undang-Undang Dasar sudah jelas sekali bahwa ada pasal yang mengatur kebebasan beragama. Di pasal 30 atau pasal 29 ya, saya kalau coba nanti dilihat ya. Itu sangat jelas itu, melindungi kebebasan dalam beragama. Nah, karena semua orang punya hak dan punya kebebasan beragama, ya maka kita harus mentoleransi terhadap perbedaan-perbedaan agama. Nah, sikap toleransi inilah yang harus kita kuatkan. Ya tidak masalah kita punya teman beragama lain misalnya, tidak masalah ada tetangga beragama lain. Toh semua agama itu juga pada dasarnya mengajarkan kebaikan gitu. Nah, ini yang perlu kita tekankan gitu. Nah, sajikan di dalam bahan ajar yang teman-teman buat itu bagaimana indahnya keragaman agama misalnya. Kemudian bagaimana kebebasan beragama itu diatur oleh negara kita, diatur oleh agama kita, ya kan? Kemudian juga bagaimana sikap kita terhadap umat agama lain. Nah, itu perlu kita contohkan kepada adik-adik di jenjang pendidikan dasar itu supaya apa? Rasa toleransi itu tertanam sejak dini ya. Sehingga ketika nanti mereka menjadi warga negara global, ya lingkungan mereka sudah meluas, tidak hanya di lingkungan keluarga dan sekitarnya, tetapi sudah semakin luas sampai ke berbagai negara, itu mereka tidak kaget dengan adanya perbedaan-perbedaan. Sehingga mereka bisa mentoleransi ketika dihadapkan dengan sesuatu yang berbeda dengan apa yang selama ini mereka temukan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini penting ya. Toleransi ini tidak bisa kita tumbuhkan dalam sekejap seperti membalik telapak tangan, tapi perlu latihan dan prosesnya itu terus-menerus dan berkelanjutan. Nilai yang kedua adalah kemanusiaan. Beberapa di antaranya ada kesopanan, keadaban, dan kesamaan derajat. Nah, ini lagi ya. Nah, kita kadang sekarang kalau melihat di lingkungan sekitar itu nilai kesopanan, ya keadaban itu kadang sudah semakin miris ya. Anak-anak remaja itu kan sekarang dengan orang tua itu kurang begitu sopan ya. Bahasa yang digunakan kasar. Kemudian ketika misalnya contoh sederhana saja, ketika mengendarai motor atau sepeda, di samping kanan kiri jalan ada orang-orang sedang ya misalnya apa sedang nongkrong atau apa gitu ya, itu nggak turun dulu untuk minta permisi tapi langsung digeber aja. Ini sering kita jumpai gitu. Atau ketika di jalan raya itu ada orang naik mobil sambil ngerokok, untungnya dibuang gitu aja. Ya kalau di belakangnya nggak ada orang. Kalau ada orang naik motor dan nggak apa helmnya dibuka, kemudian rokoknya kena orang itu gimana itu? Ya kan? Nah, nilai-nilai seperti itu kadang kita perhatikan itu kurang ini ya. Sekarang itu semakin menurun. Nah, termasuk kesamaan derajat itu, kesadaran bahwa semua orang itu derajatnya sama. Ya kan? Di dalam agama kita kan sudah dijelaskan juga itu, di Al-Qur'an. Ya, inna akramakum indallahi atqakum kan gitu konsepnya. Nah, di dalam hukum yang berlaku di negara kita juga sama sebenarnya. Semua manusia itu derajatnya sama. Semua warga negara Indonesia itu di mata hukum statusnya sama. Jangan mentang-mentang anaknya konglomerat terus kebal hukum, nggak bisa. Semua derajatnya sama. Ketika ada yang terjadi seperti itu, berarti ada permainan hukum. Hukumnya dimainkan. Pada konsep idealnya, semua dari pemulung sampai dengan yang ada di Senayan sana, ya, yang apa namanya konglomerat itu derajatnya sama ketika berhadapan dengan hukum. Nah, kesamaan derajat ini diakui oleh seluruh dunia ya, bahwa semua manusia itu sama derajatnya. Makanya ada deklarasi hak asasi manusia itu dalam rangka mengakomodasi pemahaman ini, adanya kesamaan derajat terhadap dari semua manusia.
Nah, meskipun kasus-kasus rasial itu ya masih ada ya, diskriminasi berdasarkan ras, agama itu kan ya sering kita jumpai. Tetapi paling tidak di dunia itu sudah ada kesadaran bahwa semua manusia itu derajatnya sama. Nah, kita juga mestinya begitu. Umat Islam ini kan umat yang meyakini agama yang penuh cinta, ya. Penuh cinta dan kasih sayang. Agama Islam itu kan agama yang rahmah ya, bagi seluruh alam. Jadi ya kesamaan derajat ini harus kita pahami betul. Sehingga kita nanti tidak berperilaku diskriminatif terhadap orang. Mentang-mentang mayoritas, kemudian mendiskriminasi yang minoritas. Ini nggak boleh. Nah, maka toleransi tadi itu penting. Nah, ini pemahaman ini juga penting kita tanamkan kepada adik-adik kelas kita. Yang ketiga, nilai persatuan. Di dalamnya ada persaudaraan, kekeluargaan, gotong royong. Nah, jika kesamaan derajat tadi tidak kita pahami dan kita tidak mampu mentoleransi perbedaan atau keragaman, maka tidak ada nilai persaudaraan. Ya, semua dianggap musuh, dianggap lawan. Ketika yang berbeda dianggap lawan, yang berbeda dianggap musuh. Pokoknya semua harus sama. Padahal hidup itu kan ya berbeda-beda. Ya, hidup itu berbeda-beda. Tidak ada hidup yang dalam kehidupan ini kan intinya kan perbedaan. Nah, maka persaudaraan, kekeluargaan dan gotong royong ini harus kita perkuat. Kita bisa merdeka dulu, bisa mengusir penjajah itu karena ada persatuan. Kita menjadi kuat itu kalau kita bersatu. Ya, sering saya contohkan ada sapu lidi itu kan. Ketika diambil satu sapu saja, satu lidi saja, maaf, itu kan nggak bisa dipakai nyapu. Satu lidi aja itu kan nggak bisa dipakai nyapu. Tetapi ketika dengan lidi-lidi yang lain kemudian diikat, baru bisa digunakan untuk menyapu dan sulit untuk dipatahkan. Nah, itu mengindikasikan bahwa persatuan itu penting. Nah, rasa persaudaraan, rasa kekeluargaan, gotong royong yang melintasi perbedaan-perbedaan itu sangat penting. Tidak pandang dia dari suku apa, kulitnya warna apa, kemudian rambutnya keriting atau lurus, agamanya apa, budayanya seperti apa, bahasanya apa. Yang penting dalam satu wadah NKRI ya dianggap saudara, dianggap keluarga. Sehingga juga tidak segan untuk bergotong royong atau saling tolong menolong. Nah, ini yang penting. Di dalam Al-Quran juga dengan tegas itu ya disebutkan oleh Allah. Wa'tasimu bihablillahi jami'a wala tafarraqu. Wala tafarraqu. Tidak boleh bercerai-berai. Karena persatuan itu penting untuk mempertahankan ya keutuhan negara, ya keutuhan kita sebagai sebuah keluarga di dalam rumah bernama NKRI. Nah, kesadaran persatuan ini juga sama pentingnya untuk kita tanamkan. Nah, sekarang kan tawuran pelajar itu kan kadang hanya gara-gara hal sepele, ya. Rebutan pacar itu bisa nyawa melayang. Ya sering ya kita dengar berita seperti itu. Hal sepele pacar aja kok direbutkan. Yang lain kan masih banyak. Itu bisa sampai satu sekolah keluar semua untuk tawuran. Gara-gara permasalahan satu orang dan itu sepele sekali. Sepele sekali. Nah, maka rasa persatuan itu penting kita tanamkan supaya hal-hal seperti itu tidak terjadi. Nah, kadang antar kampung ya tawuran. Ini apa ini? Antar kampung kok tawuran. Yang ditawurkan, yang dipermasalahkan itu ya hal yang sepele sebenarnya. Hanya masalah tidak terima saja itu, tidak mau memaafkan, ya akhirnya karena sama-sama keras, ya perseteruan tidak bisa dihindarkan. Yang keempat ada nilai kerakyatan. Ini di dalamnya ada musyawarah kepentingan bersama. Nah, musyawarah ini lagi-lagi juga penting ya. Karena keputusan yang baik itu adalah keputusan yang diambil bersama dan tidak memaksakan pendapat terhadap orang lain. Nah, di dalam musyawarah ini juga dianjurkan sekali di dalam agama kita. Nabi itu kan sering mencontohkan ketika akan menghadapi kaum kafir Quraisy, ya, ketika akan berperang itu berdiskusi dulu, bermusyawarah dulu dengan para sahabat.
Di mana ya, kadang di rumah beliau, kadang di masjid, untuk mendiskusikan strategi apa nanti yang digunakan dalam menghadapi musuh itu. Coba dibaca Sirah Nabawi itu pasti Rasulullah mencontohkan itu. Bagaimana beliau itu menghargai pendapat para sahabatnya. Meskipun beliau seorang Rasul besar, tapi beliau selalu meminta pendapat kepada sahabat-sahabatnya. Nah, karena apa? Ya, Rasulullah menyadari bahwa yang dihadapi itu adalah untuk kepentingan bersama, maka semuanya harus merasakan terlibat, harus merasakan keterlibatan itu. Ketika merasa terlibat, itu kan punya sense of belonging, merasa memiliki. Nah, di dalam praktik kehidupan bernegara kita harusnya juga seperti itu. Kita punya perwakilan, ya kan? Ada DPR, DPRD, DPD, kemudian ada MPR, itu kan perwakilan rakyat. Majelis Permusyawaratan Rakyat kalau MPR. Nah, mereka tugasnya adalah mewakili rakyat itu. Musyawarah yang mereka lakukan itu ya harusnya apa namanya? Untuk kepentingan rakyat, bukan kepentingan mereka kelompoknya sendiri, bukan kepentingan partai. Idealnya ya kalau sudah masuk di legislatif itu ego-ego sektoral itu harusnya dikesampingkan dulu. Yang dipentingkan adalah kepentingan bersama. Bukan lagi kepentingan pribadi dan golongannya. Nah, tetapi ini sulit ya. Karena orang bisa menduduki jabatan di legislatif atau di pos-pos pemerintahan itu kan tidak gratis. Ada ongkos-ongkos politik termasuk kesepakatan-kesepakatan atau deal-deal tertentu dengan parpolnya. Ya kadang yang jadi menteri jadi mesin uang untuk parpolnya. Ini kan bisa. Ini sangat apa namanya? Sangat mungkin terjadi karena memang celahnya demokrasi ya di situ. Tetapi paling tidak itu ada perwakilan ya dari apa namanya? Rakyat itu punya perwakilan. Nah, musyawarah atau diskusi ini juga harus kita biasakan ya. Karena di abad pendidikan abad 21 ini collaboration itu menjadi skill yang sangat dibutuhkan. Lulusan pendidikan itu harus mampu berkolaborasi dengan orang lain. Jadi siswa kita itu nanti harus cekatan di dalam berkolaborasi. Ketika melihat peluang, kok tidak punya modal misalnya, ya kolaborasi dengan orang lain. Dalam menyelesaikan masalah, kolaborasi dengan orang lain. Misalnya dalam pandemi ini, ya kita ketika kita punya kecakapan dalam berkolaborasi, itu tidak segan untuk mengajak orang lain berkolaborasi, bekerja sama untuk menyelesaikan masalah. Nah, yang kelima ada nilai keadilan. Nah, di dalamnya ada keseimbangan, menghormati hak dan kewajiban. Nah, kita harus berlaku adil, terutama terhadap hak dan kewajiban orang lain. Kita kan tidak mau hak kita itu diganggu oleh orang lain, maka jangan mengganggu hak orang lain. Nah, ini harus prinsip-prinsip seperti ini harus kita tanamkan juga kepada siswa kita. Dalam berlaku itu berlaku yang adil, dalam berteman yang adil, tidak pilih kasih misalnya. Yang ketiga yang perlu diajarkan di kelas 4 mengenai nilai-nilai Pancasila adalah toleransi beragama. Nah, tadi sudah kita singgung sedikit. Nah, di dalam toleransi beragama ini ada beberapa hal yang perlu kita tekankan. Keragaman agama adalah sunatullah. Ini tadi yang saya singgung. Jikapun Allah itu berkenan, itu kan semua umat manusia menganut agama yang sama. Satu agama saja. Islam saja misalnya begitu. Tapi kenyataannya kan tidak. Kenyataannya kan tidak. Allah menghendaki bahwa ada keragaman di dalam hidup ini. Supaya hidup itu dinamis, nggak flat. Kalau semuanya sama kan ya nggak enak. Semua umat beragama memiliki kedudukan yang sama, jelas. Pertama dalam konteks warga negara itu sama semua. Entah itu Islam, entah itu Yahudi, Kristen, itu status hukumnya sama sebagai WNI. Tidak ada pembeda-bedaan. Negara tidak boleh mendiskriminasi. Meskipun yang jadi pemimpin umat Islam, orang dari misalnya seorang Muslim, dia tidak boleh mendiskriminasi kaum beragama yang lain yang minoritas. Tidak boleh. Karena semua statusnya sama. Yang ketiga, keragaman adalah kekayaan Indonesia. Nah, Indonesia itu terkenal sebagai negara yang memiliki
pluralitas tinggi, keragamannya sangat tinggi, entah keragaman dari sisi flora, fauna, bahkan sampai culture atau budaya, ya. Kemudian agama, itu keragaman itu menjadi uniqueness kita, ya, keunikan kita, kekayaan yang kita miliki yang membedakan kita dengan negara yang lain. Nah, maka harus kita jaga ini. Nah, dengan apa? Ya bersikap toleransi. Kemudian semua agama mengajarkan kebaikan dan cinta kasih. Nah, ini perlu kita tampilkan ya, teman-teman, di bahan ajar itu bahwa adik-adik itu harus tahu bahwa semua agama itu pada dasarnya menghendaki perdamaian. Menghendaki perdamaian, menghendaki cinta kasih terhadap sesama. Nah, ini perlu kita tanamkan, kita jelaskan kepada mereka supaya tidak saling curiga dengan umat agama lain. Nah, saya pernah bertanya ke sebuah kelas itu ya. Saya pernah menyebar angket. Apakah teman-teman mahasiswa itu berani masuk gereja? Itu ternyata banyak yang tidak berani. Loh, kenapa masuk gereja aja nggak berani? Ada apa dengan di gereja? Katanya takut imannya luntur. Loh kan murtad itu tidak masuk ke gereja itu tidak auto murtad ya. Oh, iman itu kan ada di dalam dada kita, di hati kita. Apa urusannya masuk gereja kemudian jadi murtad? Nah, jadi pemahaman seperti itu harus kita berikan pada adik-adik kita supaya rasa toleransinya kuat terhadap perbedaan dan tentu dibarengi dengan pendidikan agama yang kuat. Nah, terakhir, perbedaan harusnya menjadi alat nomor satu, menjadi tali pengikat, bukan menjadi pemecah belah. Jadi perbedaan yang ada itu harus kita syukuri, harus kita damaikan, sehingga menjadi alat pemersatu. Nah, ini harus kita ajarkan kepada adik-adik di SD MI itu, supaya mereka nanti kelak ketika dewasa itu menjadi warga negara yang toleran, warga negara dan umat beragama yang toleran. Sekian, terima kasih. Kita ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Materi selanjutnya bisa dilihat di RPS. Kita akan bahas minggu depan. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.